Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifa Jedeswina, NIM 2105040042. Di sini saya mempresentasikan tentang putusan hak tanggungan. Ada 5 putusan dan di sini saya akan mengambil putusan nomor 86/PDT 2019 PNPAL yang dimana di sini ada tergugat dan penggugat. Di sini penggugatnya adalah Jemi Wahani yang bekerja sebagai pegawai swasta bertempat tinggal di Perumahan Banjarsari Blok C nomor 21 dan tergugatnya adalah PT Bank Negara Indonesia Persero yang berkedudukan di kantor pusat Jakarta di Jalan Jenderal Sudirman, dan di sini duduk perkaranya tentang perlawanan yang sangat memiliki kepentingan dalam mengajukan perlawanan ini berdasarkan perjanjian kredit dan hak tanggungan yang oleh karenanya demi hukum memiliki legal standing yang diakui oleh hukum. Di sini yang pertama, bahwa perlu diketahui di mana pelawan dalam perkara ini sangat memiliki legal standing yang benar, di mana pelawan memiliki hubungan hukum dengan turut terlawan 4 dan turut terlawan 5 berdasarkan adanya suatu perjanjian yang sah, bahwa adapun pertama-tama pelawan memiliki hubungan hukum dengan turut terlawan 5 berdasarkan beberapa perjanjian kredit. Dan yang kedua, bahwa selanjutnya pelawan dalam hal ini memiliki hubungan hukum dengan turut terlawan 4 adalah oleh karena adanya suatu novasi kredit berdasarkan perjanjian kredit nomor 9/MNM dan /022 tertanggal 30 Desember 2009. Adapun novasi kredit tersebut lahir oleh karena turut terlawan 5 mengalami kesulitan keuangan dan terus-menerus mengalami kerugian, sehingga tingkat kolektibilitas turut terlawan 5 menjadi semakin buruk. Oleh karena itu, seluruh kewajiban hutang turut tergugat 5 seluruhnya telah dialihkan kepada turut tergugat 4 tanpa terkecuali. Dengan demikian, telah dialihkan seluruh kewajiban hutang tersebut kepada turut tergugat 4 menjadi turut tergugat 4 sebagai debitur dari pelawan. Yang ketiga, bahwa guna kepentingan pelunasan pembayaran hutang kepada pelawan sebelum turut tergugat 5 telah menyerahkan harta kekayaan kepada pelawan yang sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit pada poin 1 tersebut, di atas beberapa objek sertifikat hak milik. Dan yang keempat, bahwa selanjutnya seluruh penyerahan bukti sertifikat kepemilikan tersebut di atas kepada pelawan selanjutnya telah diikat secara sempurna dengan pembebanan hak tanggungan berdasarkan beberapa sertifikat hak tanggungan. Kemudian di sini duduk perkaranya tentang pelaksanaan sita eksekusi dilakukan oleh pelawan merupakan suatu pelanggaran hak hukum pelawan yang sangat merugikan pelawan karena telah merusak serta bertentangan dengan sendi-sendi dan norma-norma hukum jaminan, dan bahwa berdasarkan pasal 1131 Jo, pasal 1132 KUHP Perdata Jo, pasal 20 Jo, pasal 6 Jo, pasal 14 ayat 2 UU Hak Tanggungan serta sertifikat hak tanggungan sebagaimana disebutkan di atas, pelawan dalam hal ini demi hukum menjadi pihak yang harus dilindungi dan mempunyai hak untuk melawan eksekusi atas semua piutang yang dimiliki terhadap objek jaminan yang sebagaimana nyata telah diikat hak tanggungan kepada pelawan. Berdasarkan perkara ini, pasal 1131 KUH Perdata, segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada, akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Pasal 20 UU Hak Tanggungan ayat 1, apabila debitur cedera janji, maka berdasarkan hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjawab objek hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 atau title eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 2, objek hak tanggungan dijual
melalui pelelangan umum menurut tata cara yang dilakukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak mendahului daripada kreditur-kreditur lainnya. Pasal 6 UU hak tanggungan, apabila debitur cedera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan tersebut. Pasal 4 ayat 2 hak tanggungan, sertifikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat irah-irah dengan kata-kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam pokok perkara ini, yang pertama menerima seluruh dalil pelawan untuk seluruh tanpa terkecuali, yang kedua mengabulkan perlawanan pelawan untuk seluruh tanpa terkecuali. Yang ketiga, menyatakan pelawan merupakan pihak yang benar dan beritikat baik. Yang keempat, menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum terhadap berita acara cita eksekusi nomor 38 PDT G garing 2010 garing PN LWK tanggal 27 Februari 2018 yang telah dilaksanakan oleh para terlawan atas objek hak tanggungan yang tercatat atas nama pelawan sebagaimana dimaksud dalam berita acara cita eksekusi nomor 38 garing PDT G 2010 PNLK tanggal 27 Februari 2018 menyatakan pelawan adalah pemegang hak tanggungan yang beritikat baik dalam melindungi undang-undang. Dan yang keenam menyatakan bahwa atas seluruh sertifikat kepemilikan. Pertimbangan hukum menimbang bahwa permohonan banding dari kuasa pembanding semula terbantu 3 telah diajukan dalam waktu tenggang dan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang. Oleh karena itu, permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima menimbang bahwa kuasa hukum pembanding semula terbantu 3 telah mengajukan keberatan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya. Yang pada pokoknya bahwa pertimbangan majelis hakim bertanggal amar putusan angka 3 dalam pokok perkara yang menyatakan sira eksekusi yang telah diletakkan oleh pengadilan negeri sebagaimana berita acara sita eksekusi nomor 38 PDT garing 3 2010 di pengadilan tersebut pada tanggal 7 Februari 2018 tidak mempunyai kekuatan hukum dan memerintahkan mengangkat sita eksekusi objek yang telah dilakukan oleh jurusita pengadilan negeri sesuai berita acara sita eksekusi 38 PDT 30 2010 tanggal 27 Februari 2018 sepanjang terhadap bidang tanah. Di sini mengadili bahwa menerima permohonan banding dari pembanding semula terbantu 3 menguatkan putusan pengadilan negeri tanggal 17 September 2019 nomor 14 PDT BTH 2019 yang dimohonkan banding tersebut. Menghukum pembanding semula terbantu 3 untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000. Sini kesimpulannya bahwa setelah pengadilan tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan pengadilan tanggal 17 September 2019 nomor 14 PDT-PT 2019 dan telah membaca serta memperhatikan dengan saksama memori banding maupun kontra memori banding sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka berpendapat bahwa apa yang diuraikan dalam memori banding maupun kontra memori banding dari terbanding maupun turut terbanding semuanya telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sehingga pertimbangan tersebut dapat dipertahankan dan diambil alih sebagai pertimbangan pengadilan tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan pengadilan negeri tanggal 17 September 2019 nomor 14 PDT BTH 2019 haruslah dikuatkan menimbang bahwa karena pembantah semula 3 tetap sebagai pihak yang kalah dalam tingkat banding, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkatan peradilan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebih bisa mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.